Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Agnes Marani Salda dengan NIM O1A1222010 dan rekan kerja saya bernama Laila Salsabila dengan NIM O1A1222193. Di sini kami akan membawakan materi mengenai penentuan kadar air untuk ekstrak oleh kelompok 9. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu kita masuk pada materi yang pertama. Oke, yang pertama kita masuk pada anggota kelompok. Kelompok kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Agnes Marani Salda dengan NIM O1A1222010 dan rekan kerja saya bernama Laila Salsabila dengan NIM O1A1222193. Baik, kita masuk di poin 1, pendahuluan. Kadar air merupakan parameter untuk menetapkan residu air setelah proses pengeringan. Ekstrak kental memiliki kadar air antara 5-30%. Penentuan kadar air juga terkait dengan kemurnian ekstrak, karena semakin besar persentase kandungan air dalam suatu bahan, maka semakin mudah suatu ekstrak mengalami kerusakan dan pembusukan yang disebabkan oleh pertumbuhan mikroba. Kadar air yang tinggi juga dapat menyebabkan terjadinya dekomposisi senyawa aktif dalam ekstrak akibat dari adanya aktivitas reaksi enzimatis. Oleh karena itu, kadar air sangat menentukan kualitas dan stabilitas suatu ekstrak maupun pembentukan suatu sediaan ekstrak tersebut. Kita masuk di poin kedua, tujuan. Penetapan kadar air ekstrak bertujuan untuk memberikan batasan minimal kandungan air yang terdapat dalam ekstrak. Penetapan kadar sari larut air juga merupakan metode kuantitatif, bertujuan untuk mengetahui kandungan senyawa yang dapat ditarik oleh pelarut. Kadar sari larut air dimaksudkan untuk mengetahui kandungan senyawa aktif yang bersifat polar atau larut air. Kita masuk di poin ketiga, metode. Metode penetapan kadar air simplisia menggunakan metode gravimetri karena caranya yang sederhana dan hemat biaya. Penetapan kadar air dilakukan dengan memanaskan simplisia pada suhu 105 derajat Celcius. Penggunaan suhu 105 derajat Celcius karena air menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Maka dengan suhu 105 derajat Celcius, kandungan air dalam sel sebagian besar sudah menguap. Sebelum ditimbang simplisia, didinginkan dengan desikator karena suhu tinggi benda akan menguap maka mempengaruhi bobot benda. Bisa kita lihat gambar di samping, yaitu metode gravimetri. Kita masuk di poin keempat, prosedur kerja ekstrak. Prosedur kerja ekstrak dibagi menjadi 3. Yang pertama, simplisia Kamboja, murbei, kopi hijau dengan cara dipanaskan. Cawan uji dengan menggunakan oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian dinginkan cawan dalam desikator selama 30 menit. Kedua, lalu ditimbang berat cawan kosong dengan menggunakan neraca analitik. Setelah itu, dimasukkan 5 gram sampel ke dalam cawan dan ditimbang. Kemudian, panaskan cawan yang bersih sampel ke dalam oven selama 4 jam dengan suhu 105 derajat Celcius. Ketiga, setelah pemanasan telah selesai, lalu dinginkan cawan yang bersih sampel ke dalam desikator selama 30 menit. Dan setelah itu ditimbang cawan yang bersih sampel setelah pemanasan. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian hasil. Dari hasil analisa pada tabel data hasil pengujian kadar air, diketahui bahwa nilai kadar air bunga Kamboja sebanyak 6,213%, bunga murbei sebanyak 7,632%, dan kopi hijau sebanyak 7,141%. Dengan rumus kadar air sama dengan volume akhir dikurang volume awal dibagi berat ekstrak dikali 100%. Penentuan kadar air menggunakan metode gravimetri dengan cara dipanaskan menggunakan reaksi hingga seluruh air yang terkandung dalam ekstrak terpisah. Hasil penilaian ini menunjukkan presentasi kadar air dalam simplisia memenuhi syarat, yaitu kurang dari 10%. Menurut Farmakope, kadar air dalam ekstrak tidak boleh melebihi 10%. Hal ini bertujuan untuk menghindari cepatnya pertumbuhan jamur dalam ekstrak. Selanjutnya kita masuk pada bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil pemeriksaan simplisia daun Kamboja, murbei, dan kopi hijau pada tabel dengan hasil penentuan kadar air menggunakan metode gravimetri dengan hasil uji kadar air dengan nilai pada bunga Kamboja sebanyak 6,213%, bunga murbei sebanyak 7,632%, dan kopi hijau sebanyak 7,141%, yaitu telah memenuhi syarat, yaitu dengan persentase nilai kurang dari 10%. Hal ini sesuai dengan Farmakope.
Selanjutnya kita masuk pada daftar pustaka. Untuk daftar pustaka yang kami gunakan kita bisa lihat pada layar. Baik, itulah materi yang kami sampaikan mengenai penetapan kadar air untuk ekstrak. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak telah menonton.